Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustani Pratikno, NIM 89 dari jurusan Ekonomi Syariah, ingin menjelaskan proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dengan Struktur Modal sebagai Variabel Intervening. Oke, langsung saja pada latar belakang. Yang pertama ada latar belakang. Saat ini kondisi perekonomian telah menciptakan persaingan yang ketat antar perusahaan. Persaingan membuat setiap perusahaan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya agar tujuan perusahaan dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Dengan baiknya nilai perusahaan, calon investor akan memandang baik perusahaan tersebut karena nilai perusahaan yang tinggi mencerminkan kinerja usaha yang baik. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan struktur modal. Nilai perusahaan sangat penting karena mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan. Nilai perusahaan sering dikaitkan dengan harga saham, di mana semakin tinggi harga saham, maka nilai perusahaan dan kemakmuran para pemegang saham juga akan meningkat. Oke, selanjutnya ada kerangka teoritik. Yang pertama, teori sinyal atau signaling theory. Teori sinyal atau signaling theory dikembangkan oleh Ross pada tahun 1977. Menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat. Hal positif dalam signaling theory di mana perusahaan yang memberikan informasi yang bagus akan membedakan mereka dengan perusahaan yang tidak memiliki berita bagus dengan menginformasikan pada pasar tentang keadaan mereka. Sinyal tentang bagusnya kinerja masa depan yang diberikan oleh perusahaan kinerja keuangan masa lalunya yang tidak bagus tidak akan dipercaya oleh pasar. Yang kedua ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini, namun pada prospek perusahaan di masa depan. Nilai perusahaan pada umumnya ditunjukkan dari nilai price to book value atau PBV. Menurut Brigham dan Houston, PBV adalah perbandingan harga antara saham dengan nilai buku perusahaan, di mana nilai buku perusahaan atau book value share adalah perbandingan antara ekuitas saham biasa dengan jumlah saham yang beredar. Yang ketiga, profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Susilawati pada tahun 2012 juga menjelaskan bahwa profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada serta seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan lain sebagainya. Return on Equity atau ROE yang merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan total modal sendiri yang digunakan. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi investasi yang nampak pada efektivitas pengelolaan modal sendiri. Yang keempat ada likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. Likuiditas menjadi perhatian serius pada perusahaan karena likuiditas memainkan peranan penting dalam kesuksesan perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik maka akan dianggap memiliki kinerja yang baik oleh para investor. Hal ini akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Likuiditas dapat diukur dengan current ratio yang merupakan rasio antara aktiva lancar dibagi utang lancar. Current ratio merupakan cara penghitungan rasio likuiditas yang paling sederhana dibandingkan cara lainnya.
Penghitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid pada saat ini atau aktiva lancar atau current asset. Jenis aktiva ini adalah aktiva yang dapat ditukarkan dengan kas dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kelima ada ukuran perusahaan. Menurut Brigham tahun 2001, ukuran perusahaan merupakan rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun kemudian. Sedangkan menurut Atmaja tahun 2008, ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain total aset, lot size, nilai pasar saham, total sales, dan lain-lain. Ukuran perusahaan atau size yang merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aktiva atau total penjualan bersih. Yang keenam ada struktur modal. Menurut Van Horn tahun 1997, struktur modal merupakan bauran proporsi pendanaan permanen jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh hutang, ekuitas saham preferen dan saham biasa. Menurut Brigham dan Houston tahun 2011, struktur modal yang optimal dapat memaksimalkan nilai perusahaan jika rasio hutangnya lebih rendah dibanding earning per share atau EPS yang diharapkan. Brigham dan Houston tahun 2011 juga menjelaskan perusahaan akan mempertimbangkan beberapa variabel untuk melakukan keputusan struktur modal, yaitu stabilitas perusahaan, struktur aset, leverage perusahaan, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, kendali, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan, dan fleksibilitas keuangan. Yang keenam ada di sini ada kerangka penelitian di mana bagian profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. Setelah itu struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke Oke. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama, pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Menurut Ayu dan Suwarjo tahun 2017, profitabilitas menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi investor, di mana kemampuan tersebut akan menentukan seberapa baik perusahaan di mata investor dari segi keuangannya. Pertumbuhan profitabilitas dari setiap periode dianggap sebagai sinyal positif oleh investor terkait kinerja perusahaan yang semakin baik dan prospek usaha yang semakin menjanjikan di masa depan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Apabila profitabilitas perusahaan meningkat sehingga tujuan akhirnya adalah peningkatan nilai perusahaan, penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Suwarjo tahun 2017 serta Wijaya dan Sedana tahun 2015 menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, profitabilitas merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang segera harus dipenuhi atau pada saat ditagih. Likuiditas dalam teori berhubungan positif dengan nilai perusahaan. Semakin tinggi likuiditas, maka nilai perusahaan tinggi, dan semakin rendah likuiditas, maka nilai perusahaan rendah. Kemampuan kas yang tinggi akan berdampak terhadap kemampuan kewajiban jangka pendek perusahaan dan berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan dianggap mampu memengaruhi nilai perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dinilai dari total aset yang dimiliki oleh satu perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar mencerminkan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik sehingga meningkatkan nilai dari suatu perusahaan. Nilai perusahaan yang meningkat dapat ditandai dengan total aktiva perusahaan yang mengalami kenaikan dan lebih besar dibandingkan dengan jumlah hutang perusahaan. Yang keempat, pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. Menurut Astiti tahun 2015, profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Perusahaan dengan rate of return yang tinggi cenderung menggunakan proporsi utang yang relatif kecil. Karena dengan rate of return yang tinggi, kebutuhan dana dapat diperoleh dari laba ditahan. Yang keempat,
Pengaruh likuiditas terhadap struktur modal. Menurut pecking order theory, perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi cenderung memutuskan untuk tidak memilih pembiayaan dari hutang. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi berarti memiliki dana internal yang tinggi pula. Sehingga keadaan tersebut memicu perusahaan untuk menggunakan dana internalnya terlebih dahulu guna membiayai investasinya sebelum akhirnya menggunakan pembiayaan eksternal melalui hutang dalam susunan struktur modal perusahaan. Yang keenam, pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Jika perusahaan memiliki ukuran yang besar, akan lebih banyak menggunakan hutang daripada perusahaan kecil. Karena perusahaan yang lebih besar akan lebih mudah memperoleh pinjaman dibandingkan perusahaan kecil, sebab perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki tingkat leverage yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil, di mana tingkat kebangkrutannya lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga struktur modal juga akan meningkat dikarenakan tingginya hutang. Penelitian Rahmiyati tahun 2015 menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian Rudangga dan Sudiarta tahun 2016.